Bab 1301. Hei, apa yang kamu maksud dengan? Mendengar hal ini, Kathleen ingin melangkah maju dan berdebat dengan Jonathan. Namun, saat dia melangkah, dia melihat Yoshua mengayunkan Formation Cruiser dengan paksa ke arahnya. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu di sini, sekarang juga. Yoshua, dengan Troop Summoner di tangan kirinya dan Formation Cruiser di tangan kanannya, berdiri di samping Jonathan dengan ekspresi dingin. Energi spiritual yang melonjak di dalam dirinya menunjukkan bahwa dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Melihat Yoshua dalam kondisi seperti ini, Kathleen dan Stellario saling bertukar pandang, lalu secara bersamaan mundur 2 langkah. Meskipun dunia kecil saat ini masih tampak seperti hutan gelap bagi kedelapan keluarga itu, 2 orang di tengah pusaran besar ini telah melihat terlalu banyak. Neil secara pribadi telah mengumpulkan lebih dari 8.000 pembudidaya alam dewa dan telah bergabung dengan Celestus, wakil gubernur kota luar utara. Ini jelas membuktikan bahwa rencana komprehensif telah dilakukan. Adapun pembukaan portal kekacauan di dunia kecil, itu hanyalah kejadian yang tepat waktu, bermain di tangan mereka dan berhasil mengalihkan perhatian seluruh Yanopolis ke orang luar ini. Saat ini, Yoshua dan yang lainnya telah dibuang oleh Neil ke kota luar utara. Hal ini menandakan bahwa tanpa keberadaan Yoshua pun, Neil memiliki sarana untuk menyerang Yanopolis. Jika demikian, maka Kathleen dan Stellario tidak perlu lagi membela Yoshua. Dapat dikatakan bahwa aliansi di antara orang-orang ini sepenuhnya terputus saat Neil meninggalkan semua orang. Di antara 6 orang yang ada di dalam peti mati selain Marilyn, Yoshua, Hayden, dan Jonathan adalah orang-orang yang bertekad untuk dibunuh oleh kedelapan keluarga terhormat tersebut. Meskipun tidak ada yang secara eksplisit menunjukkannya, tidak sulit untuk melihat dari posisi mereka bahwa hubungan di antara mereka sekali lagi telah terbagi menjadi 2 faksi. Seandainya mereka berada di luar, dengan kesempatan yang begitu besar, Kathleen dan Stellario pasti akan segera bertindak. Tapi sekarang, masalah pertama adalah mereka membutuhkan Jonathan untuk menemukan teknik untuk meninggalkan tempat ini, dan yang kedua adalah sampai saat ini, tidak ada yang bisa mengukur secara akurat sejauh mana kekuatan tersembunyi Yoshua. Harus dikatakan bahwa bahkan sebelum wahyu tentang portal kekacauan dunia kecil, Yoshua tidak pernah sekalipun menunjukkan sedikit pun rasa takut, bahkan ketika menghadapi banyak pembudidaya alam ilahi. Ketenangan Yoshua, seorang individu yang cerdas, tentu saja tidak berasal dari seboksia di dalam tubuh Jonathan, melainkan dari pilihan terakhirnya sendiri. Dengan orang yang penuh teka-teki seperti Yoshua yang menghalangi jalan mereka, Kathleen dan Stellario akhirnya memilih untuk diam. Sementara itu, Jonathan sudah benar-benar diliputi kekacauan. Perbedaan yang paling signifikan antara kultivator alam ilahi dan kultivator alam dewa, selain pengakuan prinsip, adalah transformasi rasa spiritual mereka. Selama tahap alam dewa, tidak peduli seberapa kuat indera spiritual seorang kultivator, itu hanya bisa ada di dalam medan kesadaran. Bahkan jika seseorang dapat memperluas ruang indera spiritual mereka hingga puluhan atau bahkan ratusan meter, pada akhirnya akan dikembalikan secara keseluruhan. Selain itu, jika, melalui teknik khusus, indera spiritual seseorang rusak parah, bahkan jika tubuh fisik orang Siulian tidak mengalami cedera, nyawa mereka masih akan terancam. Begitu seseorang memasuki alam ilahi, indera spiritualnya akan disederhanakan, menyebar dari medan kesadaran ke setiap bagian tubuh. Cangkang kultivator kemudian akan berubah menjadi tubuh spiritual sejati yang mirip dengan seboksia. Bahkan jika bentuk fisiknya hancur, selama rasa spiritualnya masih ada, ia dapat mengumpulkan energi spiritual dan terus merebut penciptaan langit dan bumi, bertentangan dengan kehendak langit. Tentu saja, ini bukan solusi jangka panjang. Untuk benar-benar menjalani kehidupan yang lain, seseorang harus memiliki bentuk fisik dan kore orang lain. Namun, kecuali jika persiapan dilakukan sebelum kepemilikan, begitu seseorang memiliki seseorang dengan bakat yang sangat buruk, bahkan jika seseorang menjalani kehidupan lain, itu mungkin akan menjadi kehidupan tanpa pencapaian yang signifikan. Adapun representasi lain dari memasuki alam ilahi, itu adalah pembentukan ruang ilahi. Ruang ilahi adalah ruang virtual yang hanya dapat dimiliki oleh para pembudidaya alam ilahi. Sebelumnya, ketika Seboksia memenjarakan Jonathan,
Meskipun hanya kurang dari 1 jam telah berlalu di dunia luar, lebih dari 10.000 hari telah berlalu di ruang ilahi. Di dalam ruang ilahi, para pembudidaya alam ilahi adalah penguasa absolut, mirip dengan dewa. Mereka dapat menciptakan apapun berdasarkan pikiran mereka sendiri. Setelah mengalami cobaan yang menyiksa, Jonathan mengembangkan rasa takut yang mendalam terhadap taktik semacam itu. Saat itulah dia menemukan metode mengosongkan pikiran seseorang dari berbagai bab teknik naga suci kuno. Kali ini, dia menggunakan metode sebaliknya, berniat untuk secara aktif menyusup ke dalam medan kesadaran Seboxia. Resiko dari melakukan hal ini sangat besar. Jika Jonathan gagal, indera spiritualnya akan terperangkap dalam medan kesadaran yang tak terbatas dan menjadi benar-benar hilang. Meskipun demikian, dengan peti mati yang tertutup rapat, dia tidak memiliki pilihan lain. Di tengah kekacauan, Jonathan hanya merasakan tubuhnya direnggangkan tanpa henti dan diratakan seolah-olah bisa dilenyapkan kapan saja. Tidak yakin apakah itu hanya sesaat atau selamanya, dia diselimuti oleh cahaya yang cemerlang, dan ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tengah lautan darah yang tak berujung. "Tolong, Jonathan, selamatkan aku." Jonathan berjalan di atas ombak. Di bawah kakinya, lautan merah bergelombang tanpa henti. Orang-orang yang berjuang mencari pertolongan di dalamnya tidak lain adalah Joshua, Hayden, dan yang lainnya. "Jonathan, selama kau menyelamatkanku, aku bisa memberikan semua warisan keluarga Mallory." "Tidak, seluruh keluarga Mallory akan selamanya mengikutimu." Suara Stellario parau karena perjuangannya yang putus asa saat dia mencoba memanggil Jonathan untuk menyelamatkannya. Hal yang sama juga terjadi pada Savion, Kathleen, dan Winston. Tokoh-tokoh dari 8 keluarga besar tersebut semuanya memohon belas kasihan di tengah lautan yang mengamuk, masing-masing bersumpah setia kepada Jonathan, semua dengan harapan mendapatkan sepotong kesempatan untuk bertahan hidup. Kesempatan bagi kantor Asura untuk menyatukan Canaya ada di depan Jonathan sekarang. Ini selalu menjadi mimpinya. Selama dia bisa melenyapkan 8 keluarga terhormat di Canaya, dia bisa mengkonsolidasikan kekuasaan dan menulis ulang aturan Canaya, memungkinkan semua orang untuk menghirup udara kebebasan. Meskipun menghadapi godaan seperti itu, Jonathan tidak mempedulikan orang-orang itu. Sebaliknya, dia melaju ke depan, menginjak gelombang darah. Itu karena di sana, Josephine sedang menggendong seorang anak, terombang-ambing di lautan darah. Jonathan berhenti di atasnya, mengulurkan tangan untuk meraih lengannya, dan menariknya ke dalam pelukannya. "Josephine, mengapa kamu ada di sini?" Pada saat itu juga, dia, dalam keputusasaannya, benar-benar lupa bagaimana dia bisa berada di sini. Pada saat itu, Josephine, yang berlumuran darah, mengangkat kepalanya. "Jonathan, kamu sangat tidak berperasaan karena telah meninggalkan aku dan anak kita begitu lama. Apakah kamu tahu seperti apa hari-hari kita sejak kamu pergi?" "Anak." Jonathan sedikit terkejut. Kemudian, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia mengulurkan tangan untuk meraih anak di tangannya. "Kita baru berpisah kurang dari 3 bulan. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki anak sebesar itu?" Saat dia berbicara, dia melirik ke arah anak itu, tetapi tatapan itu membuatnya sangat ketakutan sehingga dia segera membuang anak itu. Itu sama sekali bukan anak kecil. Itu jelas-jelas mumi kerangka yang identik dengan Seboxia. Tepat pada saat itu, Josephine, dalam pelukannya, tertawa terbahak-bahak. "Jonathan, lihat di bawah kakimu. Kamu tidak bisa melarikan diri dari ini." Bab 1302. Pada saat itu, dalam pelukan Jonathan, mulut Josephine langsung menganga. Bersamaan dengan senyuman menakutkan itu, sudut mulutnya perlahan-lahan terkoyak, terbelah hingga ke belakang. Bermandikan darah segar, 2 baris gigi tajam terlihat, memancarkan teror yang tak tertandingi. Itu jelas bukan Josephine. Itu adalah hantu yang mengerikan dengan mulut berdarah yang menganga. Pada saat itu, Jonathan akhirnya ingat bahwa dia sedang mencari rasa spiritual Seboxia. Itu ada di dalam ruang ilahi Seboxia, di mana segala sesuatu adalah ilusi. Sambil mengulurkan tangan, dia berusaha melempar Josephine dari genggamannya, tetapi dengan tawa yang aneh, Josephine melompat, membuka mulutnya yang menganga lebar-lebar untuk menggigit leher Jonathan. Rasa sakit yang menusuk membuat Jonathan terjerumus ke dalam jurang ketakutan yang tak berujung.
Mengulurkan tangan, Jonathan meraih mulut monster itu, meraung dalam kemarahan saat dia dengan paksa merobeknya. Jonathan, ketika monster itu terkoyak, monster itu secara mengejutkan berubah menjadi wajah Josephine. Mata yang sedih dan tak bisa dimengerti itu seakan menanyai Jonathan, menanyakan mengapa dia harus membunuhnya. Tidak, Jonathan melihat Josephine tenggelam dalam lautan darah dan menangis. Kamu bukan dia, kamu bukan dia. Saat Jonathan meraung, wajah-wajah perlahan-lahan muncul dari lautan darah di bawah kakinya. Bagaimana dengan saya, Jonathan? Saya Josephine. Satu persatu, wajah-wajah yang gugur muncul dari lautan darah, tangisan kesedihan mereka bergema tanpa henti di telinga Jonathan. Dan wajah-wajah itu, sambil berbisik, terus berubah antara Josephine dan iblis. Jonathan melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada tanda-tanda lautan darah lagi. Di bawah kakinya, tidak ada apa-apa selain anggota tubuh yang terputus. Saat darah mengendap, banyak wajah dan tangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Sebuah tangan berlumuran darah mencengkeram pergelangan kaki Jonathan, berusaha menariknya ke bawah. Dengan gelombang energi spiritualnya yang kuat, Jonathan menghancurkan tangan yang berlumuran darah itu. Dan potongan-potongan daging itu berkumpul lagi di udara, berubah menjadi bentuk Josephine. Jonathan, beraninya kau menyakitiku. Josephine berteriak pada Jonathan dengan sekuat tenaga. Beraninya kau menyakitiku, aku akan membunuhmu. Ayo, temani aku di neraka yang tak terbatas ini. Di tengah lautan tak berujung dari anggota tubuh yang terpotong dan tubuh yang terpotong-potong, sosok Josephine yang tak terhitung jumlahnya, dengan senyuman aneh, meraung ke arah Jonathan dengan nada yang sangat tinggi. Dan pada saat itu, lebih banyak tangan mengulurkan tangan, mencengkeram tubuh Jonathan. Tidak, kamu bukan Josephine. Jonathan terus-menerus menyalurkan energi spiritualnya, menghancurkan satu demi satu lengan. Tidak peduli berapa banyak lengan yang dihancurkan, masih ada lengan yang bergegas maju untuk menangkapnya lagi. Di atas anggota tubuh yang terputus-putus ini, Jonathan merasakan tubuhnya semakin berat. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu ketika sebuah lengan berlumuran darah akhirnya menyentuh wajahnya. Jonathan, aku sangat merindukanmu. Bayangan wajah Josephine yang hancur melayang di samping Jonathan, berbicara kepadanya dengan penuh kebencian. Dan pada saat itulah Jonathan, yang kehabisan seluruh kekuatannya, ditarik oleh sebuah lengan, dan lenyap ke dalam lautan darah. Tidak, dengan terkesiap, Jonathan tiba-tiba membuka matanya. Bulir keringat menetes dari ujung hidung Jonathan, perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, barulah Jonathan menyadari bahwa dia kini dikelilingi oleh puluhan orang. Jonathan, waktu belajar bukan untuk melamun. Sebagai hukumannya, kamu harus berdiri sambil mendengarkan tulisan ini. Dengan suara yang tajam, Jonathan tiba-tiba melihat ke depan. Seboxia, Jonathan terkejut sekaligus senang. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia sudah muncul di depan Seboxia. Jonathan mengulurkan tangan dan meraih keras Seboxia, berkata dengan keras, aku menemukanmu. Cepat, beritahu saya cara membuka peti mati. Ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Jika terlambat, semuanya akan terlambat. Dan pada saat ini, di belakang Jonathan, puluhan kultivator yang mengenakan jubah Seboxiasem telah mengangkat tongkat mereka, mengarahkannya ke arah Jonathan. Jonathan, berhentilah bersikap tidak sopan. Bagaimana Anda bisa bersikap begitu kasar terhadap Tuan Seboxia? Tuan Seboxia, Jonathan berbalik dan sedikit terkejut. Tanpa sadar, dia bahkan melepaskan kerah baju Seboxia tanpa peduli. Stellario, di mana rambutmu? Jonathan bertanya. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Stellario dari keluarga Mallory. Pada saat itu, Stellario tidak mengenakan pakaian tradisional keluarga Mallory. Sebaliknya, dia mengenakan jubah kuning muda. Bahkan rambutnya pun sudah tidak ada, digantikan oleh 6 bekas luka pentahbisan di kepalanya. Jonathan, ada apa denganmu? Dari samping, suara seorang wanita terdengar. Jonathan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang itu tidak lain adalah Kathleen, yang telah mengganti pakaiannya. Pada saat itu, Kathleen sama seperti Stellario, memelototi Jonathan dengan marah. Kathleen, Joshua, Hayden. Jonathan memandang orang-orang di depannya, bertanya dengan tidak percaya, bukankah kalian seharusnya berada di dalam peti mati kalian? Bagaimana kalian bisa berakhir di sini? Peti mati.
Hayden meletakkan tongkat di tangannya, menangkupkan kedua tangannya di depan dan berkata, kita semua telah berada di sini untuk mendengarkan khotbah Sir Seboxia. Kapan kita akan pergi? Khotbah. Jonathan melihat sekelilingnya, agak bingung. Pemandangan itu adalah lereng bukit yang landai. Rumput di tanah, yang tingginya tidak lebih dari 9 cm, tampak sangat lembut karena bergoyang lembut tertiup angin. Di belakang Seboxia, berdiri sebatang pohon kecil setinggi sekitar 10 meter. Jonathan mengenali pohon itu. Itu adalah pohon pencerahan. Seperti yang tercatat dalam ajaran Seboxiasme, di bawah pohon pencerahanlah Seboxia mencapai pencerahan. Sejak saat itu, dia membuka pintu dan mulai menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Pada saat itu, pemandangan di sekitar Jonathan sangat mirip dengan peristiwa yang tercatat dalam ajaran agama Seboxiasme. Apa? Jonathan melihat sekelilingnya, tersesat dalam pemandangan di sekitarnya. Pada saat yang sama, Seboxia telah merapikan pakaiannya dan berjalan menghampiri Jonathan. Jonathan, apakah kamu tersesat dalam mimpi? Seboxia bertanya. Jonathan menatap Seboxia dengan bingung. Bagaimanapun juga, siapapun akan merasa tidak nyaman dipanggil oleh iblis tua berusia lebih dari 1000 tahun. Mendengar pertanyaan itu, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di benak Jonathan. Kenangan, yang tampaknya tertutup debu dari waktu yang tidak diketahui, dengan cepat muncul dalam benaknya. Tidak ada orang yang bernama Stellario. Namanya adalah Ignatius. Sementara itu, Yoshua, di sebelahnya, adalah Jerome. Kathleen adalah Teresa. Sedangkan saya juga memiliki nama yang berbeda di ruang ilahi Seboxia. Apakah saya muridmu? Mata Jonathan membelalak saat dia menatap Seboxia, keringat tipis muncul di wajahnya. Pada saat itu, Seboxia, dengan tawa yang hangat, menepuk pundak Jonathan. Sepertinya kamu benar-benar telah memasuki dunia mimpi. Seboxia tertawa dan duduk kembali di bawah pohon pencerahan. Dia kemudian merapikan pakaiannya dan, menghadap semua orang, menyatukan kedua tangannya dengan sedikit membungkuk. Saudara-saudara, mengejar kultivasi spiritual memang merupakan masalah peluang besar. Karena Jonathan telah memimpikannya dunia lain hari ini, mari kita kesampingkan kitab suci kita untuk saat ini dan membahas konsep ilusi secara mendalam. Bab 1303. Ketika Seboxia berbicara, semua murid meletakkan tongkat mereka dan duduk kembali di atas rumput. Jonathan juga duduk dengan bantuan yang lain. Namun, konflik antara semua ingatan ini begitu besar sehingga bahkan Jonathan sendiri sempat tidak yakin mana yang nyata dan mana yang palsu. Seboxia, yang memegang manik-manik spiritual dan memancarkan aura yang mengesankan, menatap semua orang dengan senyum tipis. Anda mungkin merasa pertanyaan yang baru saja saya ajukan cukup membingungkan. Sebuah ilusi pada dasarnya tidak ada, seperti bulan di dalam air atau bunga di dalam cermin. Tidak peduli betapapun indahnya, mereka tidak nyata dan tidak dapat ditemukan. Ilusi lahir dari pikiran hati yang bodoh, membutakan indera dan persepsi kita, sehingga kita tidak bisa membiarkannya memandu tindakan kita. Kebalikan dari ilusi adalah realitas tempat kita hidup, di mana segala sesuatu terlihat dan nyata, seperti ini. Saat Seboxia berbicara, dia dengan lembut memetik bunga liar kecil berwarna kuning di sampingnya. Dengan menggunakan energi spiritualnya, dia membawa bunga liar itu melewati wajah semua orang, meninggalkan aroma bunga yang samar-samar ke hidung mereka. Hadirin sekalian, apakah ini nyata? Iya, selain Jonathan, semua orang mengangguk setuju. Setelah mendengar kata-kata ini, Seboxia tertawa pelan, lalu segera memposisikan tangannya di depan dadanya, membentuk-bentuk bulan sabit. Gelombang energi spiritual yang kuat mengalir di antara kedua tangan Seboxia. Hanya dengan goyangan lembut darinya, bunga kuning itu berubah menjadi debu. Pada saat energi spiritual di tangan Seboxia menghilang, bunga kecil itu telah tersebar oleh angin, tidak meninggalkan jejak untuk ditemukan. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kenyataan masih ada? Semua orang memandang telapak tangan Seboxia yang kini kosong, semuanya terdiam. Seboxia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh batang yang patah satu-satunya yang tersisa dari bunga kuning yang baru saja ia petik. Saat dia menyuntikkan aliran kekuatan kehidupan ke dalamnya, batang yang patah itu secara ajaib mendapatkan kembali vitalitasnya. Dalam hitungan detik, sekuntum bunga kuning kecil yang baru bergoyang tertiup angin sekali lagi.
Apa yang Anda lihat di sini hanyalah realitas yang lahir dan tercipta dari energi. Prinsip surgawi adalah energi yang paling utama. Ia bisa menghancurkan, tapi juga bisa menciptakan. Semua kehidupan. Melewati proses hidup kemudian mati, mengembalikan segala sesuatu yang mereka miliki kembali ke dunia ini. Jika demikian, maka atas dasar apa kita dapat mengklaim bahwa dunia nyata adalah dunia yang sebenarnya? Mendengar hal ini, semua orang berpikir keras. Meskipun Seboxia tidak menjelaskan semuanya, dia masih berhasil membuat semua orang memahami sebuah prinsip hanya mengandalkan apa yang dilihat dan didengar bukanlah interpretasi yang akurat tentang apakah dunia ini ilusi atau bukan. Namun, jika seseorang tidak mengandalkan indera-indera ini, apalagi yang bisa diandalkan? Semua orang dengan penuh perhatian menoleh ke arah Seboxia, menunggunya untuk menghilangkan keraguan mereka. Sementara itu, Seboxia menoleh untuk melihat Jonathan. Jonathan, apa yang kamu lihat dalam mimpimu? Pada saat itu, pikiran Jonathan dipenuhi dengan dua set ingatan yang berbeda. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Saya melihat dunia 1600 tahun dari sekarang. Jonathan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Kita semua adalah tokoh-tokoh dalam mimpi tentang dunia yang sama sekali tidak seperti yang kita kenal sekarang. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, yang terdengar seperti ocehan orang gila, semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Di samping Jonathan, Ignatius, yang terlihat persis seperti Stellario, bertanya sambil tersenyum. Jonathan, Anda tidak benar-benar tidur dengan konyol, bukan? Namun, Seboxia hanya tersenyum dan berkata, Jonathan, bolehkah saya bertanya berapa lama Anda tinggal di dunia itu? 27 tahun, jawab Jonathan dengan gigi terkatup. Sejauh yang dia tahu, setiap langkah yang dia ambil, mulai dari kelahirannya di keluarga Goldstein di Yellowview hingga perjalanannya di dunia kecil, begitu nyata. Bagaimana mungkin semua itu hanya mimpi? 27 tahun, Seboxia perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita semua perlu makan dan istirahat. Tapi bayangkan jika setiap kali kita berbaring untuk tidur, kita memasuki dunia mimpi, dan mimpi-mimpi itu semua terhubung. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada semua orang di sini, bagaimana Anda tahu bahwa kita tidak sedang bermimpi saat ini? Kata-kata Seboxia membuat semua orang yang hadir sedikit terkejut. Sebaliknya, Jonathan secara naluriah mengalihkan pandangannya ke arah Seboxia dan bergumam. Zephyr bermimpi menjadi seekor kupu-kupu. Seboxia menatap Jonathan sambil tersenyum. Jadi, kamu juga tahu tentang anekdot Zephyr. Zephyr itu nyata. Jonathan menatap Seboxia dengan tatapan gelisah dan berteriak, karena Zephyr berasal dari dunia yang saya impikan, bagaimana mungkin Anda bisa tahu tentang dia? Jonathan berdiri, tampak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang memberatkan Seboxia. Karena saat ini dia terjebak dalam teka-teki mengenai rangkaian ingatan mana yang nyata, dia putus asa untuk menemukan bukti yang membuktikan kebenarannya, dan Zephyr adalah kuncinya. Seboxia menatap Jonathan dengan bingung. Tampaknya mimpimu tidak sepenuhnya fiksi, tapi sebagian berasal dari refleksi realitas. Cukup menarik memang. Memperhatikan ekspresi Seboxia yang penuh rasa ingin tahu, Jonathan merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Apa maksudmu? Zephyr adalah orang bijak dari Canaea yang hidup 700 tahun yang lalu. Banyak gagasannya yang terus mempengaruhi generasi yang akan datang. Apakah aneh jika saya tahu tentang dia? Seboxia menatap Jonathan dengan ekspresi agak geli. Jonathan, apakah kamu sudah benar-benar mencampur-adukkan antara kenyataan dan mimpi? Menatap wajah Seboxia yang baik hati dan ramah, Jonathan mundur beberapa langkah. Mustahil, ini hanyalah ilusi. Saya datang ke sini untuk mendapatkan formasi. Semua yang ada di sini palsu. Saya tidak akan tertipu lagi. Tidak akan pernah. Jonathan mengulurkan tangan kanannya, berniat untuk menghunus senjatanya, namun ternyata jari tengah kanannya kosong. Apa yang kamu cari? Seboxia menatap jari Jonathan sambil tersenyum. Apakah kamu mencari ini? Seboxia perlahan mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah cincin hitam yang tampak kuno di jarinya. Cincin itu tidak lain adalah cincin penyimpanan Jonathan. Kembalikan padaku. Jonathan mengulurkan tangan untuk merebutnya, tapi saat dia mengulurkan tangannya, dia melihat Seboxia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Retak.
Suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar dari cincin itu. Kemudian, cincin itu meledak, dan kekuatan ledakan itu membuat Jonathan terbang dengan momentum yang besar. Kau bilang tempat ini adalah ilusi. Lalu bagaimana dengan ini? Suara seboksia bergema di telinga Jonathan. Jonathan mengulurkan tangan, hanya untuk menggenggam telapak tangan yang hangat dan lembut. Ah! Saat jeritan tajam seorang wanita terdengar, Jonathan mengangkat pandangannya, mengikuti arah tangan itu. Itu adalah Josephine, berbaring di tempat tidur dan menangis kesakitan saat dia melahirkan. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Josephine dengan berlinang air mata berbicara kepada Jonathan. Jonathan, bunuh aku, selamatkan anak itu. Bunuh aku secepatnya. Jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati. Jonathan menggenggam erat Josephine dengan kedua tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku bisa menggunakan energi spiritualku untuk menolongmu. Di samping, Jason, yang sedang sibuk menyiapkan obat, buru-buru menyela. Tuan Goldstein, Anda sama sekali tidak boleh menggunakan energi spiritual Anda. Saat ini, baik Josephine dan anak itu sangat lemah. Jika energi spiritual digunakan pada mereka, itu hanya akan mengakibatkan mereka berdua mati. Kita sama sekali tidak bisa bertindak sembrono. Bab 1304, bunuh aku, atau anak itu akan mati juga. Josephine mencengkeram erat tangan kanan Jonathan, wajahnya mengernyit kesakitan. Pada saat itu, Jonathan hampir menggertakkan giginya menjadi debu saat dia memelototi Jason. Dia meraung, Jason, pasti ada cara untuk menyelamatkan ibu dan anak. Jangan bilang kamu tidak bisa melakukannya. Saya punya solusinya. Pada saat itu, Jason selesai menyiapkan larutan obat di tangannya. Ini adalah suntikan oksitosin, Tuan Goldstein. Jika Anda menyuntikkannya ke dalam perut bagian bawah Miss Smith, ini bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Pada titik ini, Jonathan sangat cemas. Mendengar Jason mengatakan hal ini, dia mengambil suntikan oksitosin dan menusukkannya ke perut bagian bawah Josephine tanpa ragu-ragu. Josephine menjerit keras sebelum segera terdiam. Di perut Josephine, jejak warna ungu mulai menjalar di sepanjang pembuluh darah tempat jarum itu menusuk, terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Jason, apa yang terjadi? Jonathan, dengan tangan gemetar, menatap perut bundar Josephine dan bertanya dengan keras. Sebagai jawaban, bibir Jason melengkung menjadi seringai dingin. Apa lagi yang bisa terjadi? Kamu baru saja membunuh istri dan anakmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Jonathan berdiri mematung di tempat, tertegun. Dua titik air mata, semerah darah, jatuh dari matanya. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Josephine menoleh ke arah Jason dan mengulurkan tangan untuk memegang tenggorokannya. Seboksia, kau yang menyebabkan kerusakan lagi, bukan? Suara Jonathan bergetar saat dia berbicara, menyebabkan senyum jahat muncul di wajah Jason. Baru menyadarinya sekarang, kan? Bukankah ini sudah agak terlambat? Jonathan, aku benar-benar merasa sangat kasihan padamu. Meskipun kamu tahu bahwa semua yang ada di depanmu adalah kebohongan, kamu tetap saja tertipu. Sambil berhenti sejenak, Jason melanjutkan, tahukah kamu? Jika bukan karena kepedulianmu pada orang lain, kamu mungkin sudah lama bertransendensi ke alam ilahi. Jalan kultivasi itu kejam. Bakat kultivasi Anda benar-benar sia-sia bagi orang seperti Anda. Mengapa tidak mempercayakan tubuh Anda kepada saya sehingga saya dapat membantu Anda mencapai prinsip agung? Lagi pula, takdir berpihak pada mereka yang siap, bukan? Saat Jason berbicara, sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap, dia sudah membawa Jonathan ke Edenic Heights. Saat pemandangan di sekelilingnya berubah, Jonathan menatap Seboksia dengan ekspresi serius. Hah, saya mengerti sekarang. Anda terus membawa saya ke semua alam ilusi ini, semua dalam upaya untuk menemukan kelemahan saya. Jika saya tidak salah, Anda sekali lagi menarik saya ke dalam ruang ilahi Anda, bukan? Seboksia, dengan manik-manik spiritual di tangan, masih menunjukkan ekspresi kasih sayang. Menurutmu mengapa aku meninggalkan celah di peti mati untukmu? Jonathan, kamu adalah wadah yang paling cocok yang saya temukan untuk saya miliki. Bagaimana mungkin aku bisa puas dengan menjadi pengasuhmu? Jonathan duduk di atap villa nomor 1 di Edenic Heights. Karena ini adalah dunia Seboksia, dia bisa menyulap apapun dari kenyataan selama dia mau. Namun, saat ini,
Seboxia hanya menyulap rumah itu. Dia tidak menciptakan makhluk hidup apapun. Jonathan tahu bahwa Seboxia tidak akan pernah membiarkannya keluar lagi setelah menariknya ke dalam ruang ilahi kali ini. Seboxia dapat dengan mudah mengatur durasi ilusi untuk bertahan hingga tak terbatas. Ketika hal itu terjadi, bahkan jika Seboxia tidak melancarkan serangan apapun terhadap kesadaran Jonathan, pada akhirnya Jonathan akan menjadi gila di bawah siksaan waktu. Pada titik ini, berada di bawah belas kasihan Seboxia sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Dengan demikian, Jonathan benar-benar merasa rileks. Jadi, sejak kau menemukan bahwa aku memiliki cara untuk melawan ruang ilahi, kau mulai merencanakan semua ini. Tentu saja, Seboxia mengangguk sambil tersenyum. Jonathan, tahukah kamu, Anda adalah kultivator paling unik yang pernah saya temui selama lebih dari 1000 tahun. Sejak awal sejarah yang tercatat, kamu adalah orang kedua yang telah membudidayakan prinsip of Death. Sayang sekali, bagaimanapun, Anda telah menyimpang dari jalurnya. Jika tidak, saya pun harus mewaspadai Anda. Yang paling mengejutkan saya adalah bahwa setelah saya menghancurkan cor Anda dapat mencapai pencerahan dan mengkonsolidasikannya lagi. Selain itu, Anda telah mendapatkan 2 pencerahan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Apakah Anda menyadari bahwa keberuntungan Anda begitu luar biasa sehingga tidak bisa digambarkan sebagai menentang langit? Mendengar hal ini, Jonathan sedikit terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, begitu. Jadi maksudmu alasan kau menyabotase corku sebelumnya adalah karena kau takut aku akan mencapai alam ilahi, karena begitu indera spiritualku muncul, kau tidak akan bisa merasukiku, kan? Dan 2 kali terakhir ini, kau dengan sengaja mencegahku mencapai pencerahan. Kau telah mengacaukan rencanaku selama ini. Setelah mendengar kata-kata Seboxia, Jonathan akhirnya mengerti mengapa Seboxia memilih untuk tetap bersamanya. Sejak dia pergi ke wilayah barat, Seboxia telah tinggal di dalam ladang eliksirnya. Ternyata, hati Kaisar Remdik, yang disimpan di sanktuari di atas Gunung Enli, hanyalah tujuan kedua Seboxia. Jonathan tidak pernah tahu alasan awal Seboxia memilih untuk tinggal di tubuhnya. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti. Itu adalah kerasukan. Alasan Seboxia memilih untuk tinggal di dalam dirinya, menghancurkan cornya, dan menyelamatkannya. Semua keraguan Jonathan terjawab saat ini. Dia selalu menganggap saya tidak lebih dari sebuah kapal berjalan. Jonathan menatap Seboxia dan bertanya dengan acuh tak acuh, Seboxia, aku penasaran. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan sebelumnya? Tingkat kultivasi saya hanya pada fase tengah alam dewa, jadi mengapa seorang kultivator hebat seperti Anda, yang telah mencapai alam dewa, perlu bertele-tele dengan saya? Dengan betapa kuatnya indera spiritual Anda, saya tidak akan pernah bisa menjadi tandingan Anda, bahkan di puncak saya. Nada suaranya tenang, seolah-olah dia sedang mendiskusikan kehidupan dan kematian orang yang tidak terkait dan bukan dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Seboxia perlahan-lahan mengambil tempat duduk di seberang Jonathan. Karena prinsip of strength-mu, tidak ada yang bisa memahami banyak prinsip, dan itu adalah aturan mutlak alam semesta. Hal itu terutama terjadi antara kau dan aku, karena salah satu dari kita menggunakan prinsip of life sementara yang lain adalah prinsip of death. Jika aku mengambil alih kendali secara paksa pada saat itu, kemungkinan besar, kita berdua akan mati karena bentrokan kedua prinsip tersebut. Itu sebabnya sebelum aku merebut tubuhmu, aku harus membuatmu benar-benar meninggalkan prinsip of death dan menghancurkan cormu. Tapi kau tidak perlu merasa menyesal. Aku yakin kau tahu bahwa kau telah tersesat dalam pemahamanmu tentang prinsip itu. Jika bukan karena aku yang menghancurkan cormu saat itu, kau pasti sudah mati karena berusaha keras untuk mencapai terobosan. Jika kau berpikir seperti itu, aku sebenarnya adalah penyelamatmu. Akulah alasan mengapa kau bisa hidup selama ini. Jonathan tertawa kecil, jadi, apakah aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu, kata Seboxia sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berinteraksi dengan Anda secara terus-menerus adalah proses yang menarik bagi saya. Selain itu, melindungi tubuh Anda juga merupakan kepentingan saya sendiri. Baiklah, Jonathan, sekarang setelah saya menjernihkan kebingungan Anda tidak perlu khawatir lagi. Sekarang saatnya bagi Anda untuk memasuki alam baka. Bab 1305.
Dengan itu, Seboxia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Jonathan. Jonathan telah memasuki ruang ilahi Seboxia dengan menggunakan kesadarannya. Dengan demikian, jika dia terbunuh di sini oleh Seboxia, tubuh fisiknya di dunia nyata tidak akan lebih dari mayat berjalan. Namun, Jonathan mengetahui bahaya dari perjalanan ini sebelum dia memasukinya. Dia dan Seboxia selalu berkomplot untuk melawan satu sama lain. Meskipun akhirnya dia mengetahui rencana Seboxia, namun semuanya sudah terlambat. Di sini, Seboxia adalah pembuat aturan, dewa yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Jonathan memejamkan mata, menunggu langkah terakhir Seboxia. Beberapa detik berlalu, tapi tidak ada yang terjadi. Jonathan perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat seekor makhluk besar seperti monyet mencengkeram pergelangan tangan Seboxia dari belakang. "Kamu," Jonathan menatap makhluk buruk rupa itu dengan terkejut. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Jonathan merasa penampilan makhluk itu sangat familiar. Makhluk itu tampak identik dengan tubuh besar Seboxia yang terbaring di dalam peti mati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa makhluk itu adalah mumi, tampak lebih layu dan kering. Yang tidak dapat dimengerti oleh Jonathan adalah mengapa wujud asli Seboxia telah bermanifestasi di dalam ruang ilahi. Selain itu, mengapa wujud aslinya mencoba untuk menghentikan ruang ilahi untuk mengambil tindakan? Jonathan menatap kedua sosok itu, tercengang. Mungkinkah saya telah dikirim ke alam lain sekali lagi? Seboxia botak, yang pergelangan tangannya dipegang oleh sosok seperti monyet yang merupakan tubuh aslinya, berkedip sejenak dan kemudian muncul di kejauhan. Mustahil. Pada saat itu juga, jubah putih Seboxia yang botak berkibar meskipun tidak ada angin. Dengan gerakannya, alam imajiner Edenic Heih mulai bergetar tanpa henti. Alam itu adalah manifestasi dari kehendak Seboxia. Oleh karena itu, jika emosi Seboxia berfluktuasi secara signifikan, tempat itu juga akan terpengaruh. Melihat retakan hitam mulai menyebar di tanah di bawah kakinya, Jonathan memucat. Dia sadar, ini berarti gejolak emosi Seboxia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan, rumah-rumah di sekitarnya dan bahkan seluruh ruang mulai retak, bukan hanya tanah. Seolah-olah semuanya akan hancur setiap saat. Metode yang saat ini digunakan Jonathan untuk membalikkan masuk ke dalam kesadaran Seboxia telah mendokumentasikan bahwa jika ruang ilahi orang lain runtuh, kesadaran penyerang juga akan menghilang. Ketika dia sebelumnya membaca tentang hal itu, Jonathan bertanya-tanya siapa yang akan begitu bodoh untuk melenyapkan kesadaran mereka sendiri. Siapa sangka, bahwa saya akan berada dalam situasi seperti itu. Saat seluruh ruang angkasa akan hancur sepenuhnya, sebuah teriakan bergema. Retakan yang mengembang di langit di atas mansion langsung terhenti. Pada saat berikutnya, cahaya di sekelilingnya melonjak secara dramatis, dan Jonathan mendapati dirinya sekali lagi berada di ruang yang putih bersih. Di seberang Jonathan, Seboxia yang menyerupai monyet saat ini sedang mengambil langkah menuju bentuknya yang lain. Anda benar-benar membuktikan bahwa prediksi saya benar. Mempertahankanmu di sekitar sini memang menimbulkan masalah. Mustahil. Biksu botak perwujudan Seboxia terus mundur. Kau seharusnya sudah mati sekarang. Ini adalah duniaku, dan kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Saat Seboxia berbicara, manik-manik spiritual di tangan kanannya, yang terbentuk dari kekuatan kehidupan, bersinar dengan cemerlang. Matilah. Kamu seharusnya sudah terhapus di sungai waktu sejak dulu. Mengikuti kata-kata itu, garis-garis kekuatan hidup hijau cerah dengan cepat melonjak ke arah tubuh utama Seboxia di depan. Namun, kekuatan hidup yang tampaknya tak terkalahkan itu tidak menimbulkan ancaman sedikit pun pada saat itu. Seboxia yang mirip monyet, wujud aslinya, mengulurkan tangan dan mengepalkan jari-jarinya sedikit. Dengan segera, garis-garis kekuatan kehidupan tampak telah dijinakkan saat mereka sekali lagi berubah menjadi energi yang paling murni sebelum melingkar di pergelangan tangan bentuk asli Seboxia. Menggunakan metodeku sendiri untuk melawanku, bukankah menurutmu itu agak lucu? Wujud asli Seboxia mencibir pada manifestasi dirinya sendiri, lalu mengulurkan tangannya dan memberikan ketukan kuat di udara. Sebuah pola seperti riak air menyebar saat Seboxia yang asli melepaskan auranya. Seboxia botak berusaha melarikan diri, tapi saat tubuhnya setengah dematerialisasi, dia tiba-tiba ditarik kembali dari kehampaan sebelum disegel di udara. Saat itu terjadi,
seluruh ruang angkasa mengalami perubahan drastis sekali lagi. Seperti yang Jonathan saksikan, niat membunuh yang kuat terpancar dari Seboxia yang terperangkap. Bahkan Jonathan, seorang pria yang memendam niat membunuh yang mendalam dan kuat, merasakan getaran menjalari tubuhnya setelah merasakan niat mematikan itu. Kebencian, kecemburuan, keserakahan, emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya bercampur aduk dengan niat membunuh, membuat seseorang merasa seolah-olah berada di neraka dengan sentuhan sekecil apapun. Sementara itu, Seboxia yang asli memancarkan kekuatan yang sepenuhnya positif seperti harapan, kesucian, dan kelahiran kembali. Kedua individu ini sangat berlawanan, dan mereka menampilkan diri mereka kepada Jonathan dengan cara yang menyoroti kontras yang mencolok. Yang satu menyerupai iblis namun memiliki hati yang murni. Yang satunya lagi tampak berbudi luhur seperti dewa langit namun menyimpan kejahatan di dalam dirinya. Kontras yang mencolok antara kedua ekstrim ini memiliki dampak yang sangat besar pada Jonathan sehingga dia, yang terjebak di tengah-tengah, sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental. Perasaan rohaninya hampir hancur. Tekan, Seboxia yang sebenarnya mengeluarkan raungan keras. Dan dengan raungan ini muncullah serangkaian nyanyian halus yang tak terlukiskan yang tak dapat ditangkap oleh kata-kata. Ah! Dengan jeritan yang mengerikan, perwujudan botak Seboxia jatuh dari udara, menghantam tanah. Seboxia yang sebenarnya mengambil langkah maju, dengan kuat memukul sosok yang jatuh itu. Boom! Seperti semangka yang dihancurkan, manifestasi Seboxia meledak menjadi abu dan menghilang. Saat itu, Jonathan akhirnya berhasil membebaskan diri dari dua kekuatan yang berlawanan. Dia jatuh ke tanah, bermandikan keringat dan terengah-engah. Meskipun dia sepenuhnya sadar bahwa tidak ada yang benar-benar ada di ruang ilahi dan tidak ada oksigen untuk bernapas, Jonathan tidak bisa tidak ingin menenangkan dirinya dengan cara ini. Sepasang kaki besar dengan cakar yang tajam berjalan ke arah Jonathan. Jonathan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang berhenti di depannya. Orang itu tidak lain adalah Seboxia asli, yang tidak terlihat seperti monyet atau manusia dan sangat jelek. Siapa kamu sebenarnya? Sambil berjuang untuk berdiri, Jonathan menyapa sosok Seboxia di hadapannya. Karena saat ini dia berada di ruang ilahi, dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Semua yang baru saja terjadi bisa saja hanya ilusi. Sementara itu, Seboxia menempelkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, memperlihatkan jari-jarinya yang bercakar, yang panjangnya setengah meter. Namaku Seboxia, dan aku adalah salah satu binatang purba dari langit dan bumi. Saya harap saya tidak mengejutkan Anda, teman saya. Bab 1306. Berdiri di hadapan Jonathan adalah makhluk yang menakutkan setinggi lebih dari 10 meter dengan moncong runcing dan gigi yang tajam, namun makhluk itu menangkupkan kedua tangannya sebagai isyarat penghormatan dan membungkuk ke arahnya. Bahkan Jonathan, yang sudah melihat dan mengalami banyak hal, tidak bisa tidak merasa sedikit bingung dengan pemandangan seperti itu. Wujud asli Seboxia mengulurkan cakarnya yang tajam, dengan lembut mengangkat Jonathan. Bahkan sebelum Jonathan sempat bereaksi, dia sudah duduk dengan nyaman di atas tunggul kayu besar. Jadi, ini masih salah satu tipuanmu. Jonathan menoleh untuk melihat tebing di depannya, sedikit keputusasaan terlihat di matanya. Perubahan lingkungan seperti itu seringkali mengindikasikan bahwa dia akan memasuki ilusi berikutnya. Mungkinkah ini cara Seboxia menghadapi saya? Dengan membuatku gila setelah tersiksa dalam ilusi yang tak berkesudahan. Ayo, kalau begitu, tunjukkan padaku trik apapun yang tersisa. Jonathan melihat bentuk Seboxia yang sangat besar, senyum dingin tersungging di bibirnya saat dia mempersiapkan diri untuk menghadapi siksaan yang akan datang. Yang mengejutkan Jonathan, saat mendengar hal ini, Seboxia yang asli justru tersenyum kecil. Yakinlah, kawan, meskipun saya Seboxia, saya bukan Seboxia yang kamu kenal. Pernyataan dari wujud asli Seboxia ini membuat Jonathan terdiam sejenak. Sekali lagi, Jonathan tidak bisa menahan jantungnya untuk tidak berdebar ketika melihat bentuk Seboxia yang sangat besar. Setelah bertarung dengan Seboxia beberapa kali, Jonathan telah mengenalnya dengan baik. Pria di depanku ini, entah itu nadanya atau fluktuasi di sekelilingnya, benar-benar tidak menunjukkan kemiripan dengan manifestasi biksu botak Seboxia. Sama seperti apa yang dia rasakan sebelumnya, aura keduanya tampak sama sekali tidak memiliki kesamaan.
Namun, pengamatan ini saja tidak cukup untuk membuat Jonathan percaya pada orang yang ada di hadapannya. Ini adalah duniamu, di mana segala sesuatu di bawah matahari ada sesuai dengan keinginan pikiranmu. Bukankah itu pilihan Anda? Bagaimana Anda ingin dunia ini berubah? Mendengar hal ini, Seboxia yang asli dengan lembut melambaikan tangannya, mengubah sosoknya menjadi seukuran dengan Jonathan. Temanku, bersabarlah. Biar aku jelaskan padamu pelan-pelan. Saat Seboxia berbicara, awan kabut putih muncul di hadapan mereka. Di dalamnya, makhluk kecil yang identik dengan Seboxia sendiri perlahan-lahan terbentuk. Inilah aku, seekor binatang purba yang muncul setelah jalanku menuju keabadian terputus. Untuk binatang purba sepertiku, jika kita dilahirkan di zaman kuno, kita bisa menjadi pembudidaya alam ilahi hanya dalam beberapa dekade dengan bakat dan ketertarikan kita pada energi spiritual. Kita bahkan bisa mencapai alam kavoid atau alam tertinggi. Sayangnya, saya lahir pada saat yang tidak tepat, selama tahun-tahun yang paling gelap, periode yang disebut oleh para praktisi Siulian sebagai zaman kemunduran. Saat itu, ketika jalan keabadian saya baru saja terputus, saya merasa sangat sulit untuk mengumpulkan energi spiritual. Saya bersembunyi dalam bayang-bayang, berkultivasi selama 400 tahun penuh sebelum akhirnya saya mencapai alam suci. Pada saat itu, energi spiritual telah menjadi sangat langka dan menakutkan. Jelas, membuat kemajuan lebih jauh adalah hal yang mustahil. Saat itulah saya mulai mencari jalan lain menuju transendensi. Saya menghubungkan hambatan dalam kultivasi saya dengan ketidakmurnian core saya. Untungnya, saya mempraktikkan prinsip of life, yang memberi saya pemahaman yang mendalam tentang roh. Dengan demikian, saya berhasil membagi kesadaran spiritual saya menjadi dua, membuang semua emosi dan pikiran negatif, sehingga hanya mempertahankan bagian yang paling murni dari core saya. Yang mengejutkan saya adalah, meskipun saya berhasil mencapai alam tanpa raga karena hal ini, itu juga karena kesadaran spiritual saya yang tidak lengkap sehingga prinsip surgawi menemukan saya saat saya menjalani terobosan. Akibatnya, saya harus menjalani cobaan petir. Mendengarkan penuturan Seboxia, Jonathan tanpa sadar menelan ludahnya. Meskipun Seboxia hanya berbicara sangat singkat, informasi yang terkandung dalam kata-katanya sangat melimpah. Jadi, menurutnya, dia diam-diam bersembunyi dan berkultivasi selama 400 tahun untuk mencapai alam ilahi, kemudian membagi kesadaran spiritualnya menjadi dua dan berhasil mencapai terobosan dengan menggunakan metode ini. Dia tidak hanya tidak puas setelah mencapai alam kavoid selama zaman kemunduran, tetapi dia bahkan menyebabkan kesengsaraan petir dalam upayanya untuk mencapai alam tertinggi. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai yang terhebat sepanjang masa, mengingat bakat dan metodenya. Memang, mereka yang memiliki kekuatan benar-benar berubah-ubah, bahkan mencoba mengelabui prinsip surgawi. Jika bukan Anda, siapa lagi yang harus dikalahkan? Di seberang Jonathan, Seboxia juga tampak mengenang masa lalunya, dan hanya menghela napas panjang setelah beberapa saat. Saat itu, saya menahan 9 baut petir surgawi, tapi itu merusak core saya. Meskipun aku bisa terus memperbaiki diri menggunakan prinsip of life, aku masih belum bisa sembuh sepenuhnya. Sejak saat itu, saya tahu bahwa hari-hari saya yang tersisa tinggal menghitung hari. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa fragmen kesadaran spiritual saya yang telah dilucuti juga membawa pemahaman saya tentang prinsip of life. Apa yang dilenyapkan oleh prinsip surgawi adalah kesadaran spiritual saya sendiri, sehingga bagian yang terpisah sama sekali tidak terpengaruh. Pada saat itu, saya ingin mengambil semuanya, tetapi mengingat dia telah menanggung semua kenegatifan saya dan telah menanggung begitu banyak, saya tidak tega melakukannya. Meski begitu, saya sangat sadar bahwa dia, yang mewarisi semua wawasan kultivasi dan pikiran negatif saya, pasti akan mendatangkan malapetaka jika diberi kebebasan. Jadi, saya menganugerahkan kepadanya semua kultivasi saya, memungkinkan dia untuk mencapai alam ilahi, di mana dia dapat menciptakan apapun yang dia inginkan di alam semesta di dalam ruang ilahi sendiri. Kemudian, saya menyegelnya di dalam peti mati ini dan menguburkannya di bawah tanah. Mengamati jejak kesedihan yang muncul di wajah Seboxia yang buruk rupa, Jonathan merasa agak mati rasa. Jadi, kau mengatakan bahwa kau melucuti kesadaran spiritualmu sendiri, mencapai alam tanpa batas,
lalu bertahan dari 9 sambaran petir surgawi selama alam tertinggi, dan akhirnya, saat kau berada di ambang kematian, kau menciptakan versi jahat dari dirimu sendiri. Apakah ini yang Anda maksud? Tanya Jonathan yang tidak percaya kepada Seboxia. Seboxia mengangguk mendengarnya, kedengarannya benar. Jonathan mengulurkan ibu jarinya, memberikan 2 jempol tegas kepada Seboxia. Kalian para pembudidaya alam ilahi benar-benar tahu cara bersenang-senang. Menciptakan ruang ilahi Anda sendiri dan memainkan fantasi apapun yang Anda inginkan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jonathan melanjutkan, baiklah kalau begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Saya tidak ingin mendengar omong kosong lainnya, yang ingin saya ketahui adalah apakah kita aman sekarang. Mendengar hal ini, Seboxia yang asli mengangguk, lalu segera menggelengkan kepalanya lagi. Hei, dan apa maksudnya itu? Jonathan bertanya dengan bingung. Seboxia menatap Jonathan dan menghela nafas tanpa daya. Ketika saya pertama kali menorehkan penghalang penahan di peti mati itu, saya pikir waktu perlahan-lahan dapat menghancurkan bagian dari kesadaran spiritual saya. Anehnya, dia berhasil menghindari nasib itu dengan menggunakan metode yang tidak saya sadari. Apa yang Anda lihat dari saya sekarang hanyalah sisa-sisa kesadaran yang ditinggalkan oleh diri saya yang asli. Aku hanya bisa mencegahnya untuk sementara. Setelah terlalu banyak waktu berlalu, dia akan menemukan fakta ini dan menyerang kita lagi. Pada saat itu, bahkan sedikit kesadaran spiritual yang tersisa ini akan menjadi abu. Dia kemudian dapat benar-benar menggantikan saya, menjadi Seboxia yang sebenarnya. Jonathan menatap Seboxia, menangkap emosi kompleks yang berputar-putar di mata Seboxia. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jadi, kamu muncul dan mencoba menghentikannya merasukiku karena kamu ingin aku melakukan sesuatu terhadapnya, bukan? Bab 1307. Mendengar kata-kata Jonathan, Seboxia menatap Jonathan dengan sedikit terkejut. Tidak heran dia memilih Anda untuk dimiliki, tampaknya Anda benar-benar berbeda dari yang lain. Jonathan tidak menjawab, hanya menunggu dengan tenang kata-kata Seboxia selanjutnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu yakin sebelumnya. Bagaimanapun, dia saat ini berada di ruang ilahi Seboxia. Meskipun Seboxia dapat dengan bebas mengendalikan hidup dan matinya, tidak perlu melalui semua masalah itu. Meskipun Seboxia sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan yang jelas pada kemampuannya, Jonathan masih menyimpan keraguan tentang Seboxia di hadapannya, bahkan sampai sekarang. Ketika Seboxia melihat Jonathan tetap diam, dia tidak bertele-tele dan memutuskan untuk berbicara lagi. Saya adalah seorang pembudidaya prinsip of life. Jika saya mati, saya hanya akan kembali ke alam semesta. Gagasan menggunakan peti mati untuk menampung mayat saya sama sekali tidak menarik bagi saya. Saya membuat peti mati ini dengan satu tujuan, untuk menyegel bagian jahat dari diri saya di dalam, memutuskan semua ikatan antara saya dan karma alam semesta. Lapuk oleh berlalunya waktu, sebagian besar energi di dalam banyak formasi peti mati telah habis. Namun, formasi-formasi itu sendiri masih bertahan. Apa yang saya inginkan dari Anda adalah sederhana. Saya akan mengajari Anda cara mengendalikan semua formasi peti mati. Dengan menggunakan peti mati sebagai segel, saya ingin Anda membawanya kembali ke kuil Balza Seboxiasem. Membawanya kembali. Jonathan menatap Seboxia dengan ekspresi agak bingung. Saya telah membawa peti mati ini mengelilingi belahan bumi timur selama hampir setengah tahun. Sekarang kamu memintaku mengembalikannya ke tempat asalnya. Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Seboxia mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Jonathan. Temanku, aku sangat menyadari warisan yang kutinggalkan. Selain itu, dia adalah master dari prinsip of life. Sekarang dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Jika dia berhasil merasukimu atau orang lain, dia akan membawa bencana besar bagi dunia. Meskipun saya telah membunuh sepanjang hidup saya, setiap tindakan yang saya ambil benar-benar sesuai dengan hati saya. Namun, sebagai rekan gelap saya, dia adalah sumber kejahatan yang ekstrim. Satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menggunakan kekuatan yang terkumpul dari keinginan para pengikut Seboxiasem. Setelah itu, temanku, kau bisa menyimpan peti matinya. Itu adalah senjata pra-ilahi dan cukup berguna untuk digunakan. Senjata pra-ilahi. Mendengar kata-kata Seboxia, Jonathan tiba-tiba berdiri.
Selama ini, ia sudah menduga bahwa peti mati itu memiliki latar belakang yang signifikan. Namun demikian, 3 kata, senjata pra-ilahi, masih membuat Jonathan cukup terkejut. Bagaimanapun, satu-satunya perbedaan antara senjata pra-ilahi dan senjata ilahi adalah tidak adanya roh ilahi di dalamnya. Senjata yang memiliki roh dewa di dalamnya secara alami lebih kuat. Pedang surga Jonathan adalah contoh utama dari hal ini. Namun, tampaknya pedang itu hanya responsif terhadap prinsip of slaughter dan tidak akan bereaksi terhadap prinsip lainnya. Temanku, melihat Jonathan berdiri diam dalam keadaan linglung, Seboxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebagai tanggapan, Jonathan perlahan mengangkat kepalanya. Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Aku tidak mengincar senjata dewa, yang aku perjuangkan adalah kesejahteraan semua orang di dunia. Cepat, ajari aku cara mengendalikan formasi peti mati itu. Tidak perlu repot-repot seperti itu." Seboxia perlahan-lahan mengangkat jarinya yang bercakar sebelum mendekatkannya ke dahi Jonathan. "Ini akan terasa sedikit sakit, jadi harap bersabarlah." Tidak lama setelah kata-kata Seboxia keluar dari mulutnya, Jonathan merasa seolah-olah kepalanya akan terbelah. Melolong melengking, Jonathan tersandung mundur beberapa langkah, menabrak sebuah tangan besar. Mati. Tanpa ragu-ragu, Jonathan mengangkat sikunya dan menghantamkannya ke belakang. Gedebuk. Dengan suara yang teredam, sesosok tubuh terlempar keluar. "Apakah kamu sudah gila, Jonathan?" Sebuah suara yang tidak asing terdengar di samping Jonathan. Saat itulah Jonathan melihat sekelilingnya, masih memegangi kepalanya dengan satu tangan. Di dalam peti mati, Seboxia yang jahat masih duduk di tengah. Pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lehernya terikat oleh 5 rantai rahasia yang muncul dari jantung mayatnya yang besar, menahannya di tempatnya. Di sekeliling Jonathan terdapat Stellario, Kathleen, Hayden, dan Marilyn, yang semuanya menunjukkan ekspresi waspada saat melihat Jonathan. Di kejauhan, Joshua perlahan-lahan bangkit dari tanah, menggosok lengannya dengan lembut sambil berjalan ke arah Jonathan. "Jonathan, kamu sudah berdiri diam selama 2 jam. Kami pikir kamu sudah mati." 2 jam. Jonathan secara naluriah melihat pergelangan tangannya, tetapi sebelum dia dapat melihat dengan jelas angka-angka di terminal tempur, rasa sakit yang hebat di benaknya menyerang lagi. Itu adalah sensasi yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang meledak dalam pikirannya. Sama seperti di dalam ruang ilahi, kenangan yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di benak Jonathan. Kenangan itu muncul sekilas, hanya untuk kemudian menghilang lagi dalam sekejap. Namun, Jonathan mengerti bahwa informasi sekilas ini telah terukir dalam-dalam di benaknya. 3 formasi, 4 formasi perangkap simbol, Lunar Mystic, Ninelens Obsidian, Celestial Flame, Astral Dominion, Serenarcanum Nexus. Satu persatu, nama-nama formasi dan aturannya muncul di hadapan Jonathan, membuatnya gemetar seperti daun yang tertiup angin. Jonathan bersandar pada dinding bagian dalam peti mati, mengerang dengan suara bergetar, "Ini terlalu berlebihan." Dia hanya ingin mengetahui metode untuk mengontrol pembukaan dan penutupan peti mati. Sedikit yang dia duga bahwa Seboxia akan menanamkan informasi tentang begitu banyak formasi ke dalam pikirannya. Ketika Stellario dan yang lainnya melihat Jonathan seperti itu, mereka tidak berani mendekat. 10 menit kemudian, Jonathan akhirnya meringkuk di sudut peti mati sebelum terdiam. Saat pengetahuan itu secara langsung ditransfer ke dalam pikirannya, Jonathan mampu mencapai tingkat pemahaman yang sama sekali baru mengenai formasi. Meski begitu, Jonathan mengerti bahwa dia masih belum bisa menjadi master formasi. Menciptakan formasi berbeda dengan kultivasi karena yang pertama lebih pada penggunaan praktis. Ini mirip dengan meminta lulusan Universitas Desain Mesin untuk menjelaskan prinsip-prinsipnya, yang bisa dibicarakannya selama 3 hari 3 malam. Namun, memintanya untuk membuat mesin dengan kedua tangannya sendiri seperti meminta bulan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Joshua menyerahkan sebotol air kepada Jonathan. Selama 2 jam terakhir Jonathan berdiri di sana, tidak ada yang tahu apa yang telah dia alami. Namun, mereka semua menggantungkan harapan untuk bertahan hidup padanya. Sekarang setelah Jonathan terbangun, semua orang ingin tahu apakah dia telah menemukan jalan keluar atau tidak. "Jangan khawatir, kita tidak akan mati di sini." Jonathan menerima botol air mineral dan menenggak habis air mineral itu.
Saat semua orang membiarkan diri mereka tersenyum, Jonathan tiba-tiba menghunus pedang surga, mengarahkannya langsung ke alis Yoshua. Yoshua, aku tahu kau telah menyelidiki aku beberapa tahun terakhir ini. Ceritakan padaku sesuatu yang terjadi 6 bulan yang lalu yang hanya kamu yang tahu. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat semua orang bingung. Hayden berkata, Tuan Goldstein, apakah Anda sudah gila? Yoshua lah yang melindungi Anda selama ini. Tanpa dia, Anda pasti sudah lama dibunuh oleh Stellario dan gengnya. Namun pada saat itu, Jonathan sudah mulai mengumpulkan energi spiritual. Jika kalian tidak bisa menjawabku, kalian semua akan mati. Bab 1308, Yah, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Stellario, berdiri di samping, mengeluarkan belati hitamnya. Saat dia menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya, pisau seukuran telapak tangan itu langsung memanjang hingga lebih dari 1 meter, menjadi pedang. Memposisikan pedang di depannya, Stellario membentuk segel tangan dengan tangannya yang lain. Parasit hitam, yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, berkerumun seperti cairan dari pergelangan tangan Stellario, dengan cepat menempel pada pedang. Meskipun Jonathan dan Carl sangat kuat, Stellario dan Kathleen, sebagai wajah publik dari keluarga Mallory dan Henderson, secara alamiah juga tidak lemah. Oleh karena itu, dalam pertarungan yang sesungguhnya sampai mati, tidak pasti siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Sementara itu, Kathleen juga telah menghunus senjatanya, Harmony Fan. Dengan sebuah gelombang lembut, energi spiritual melonjak keluar, membawa serta niat membunuh yang kuat. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Hayden memegang pedang di tangannya, ujungnya mengarah langsung ke dua orang itu. Namun, yang ia terima sebagai balasannya adalah penghinaan dari mereka. Hayden, saya akui bahwa senapan sniper Anda merupakan ancaman besar bagi kami jika Anda memiliki keunggulan jarak di antara kami. Namun, dalam jarak sedekat ini, saya menyarankan Anda untuk bersikap dan tidak berpikir untuk bergerak. Anda tidak akan mampu menghadapi pertarungan ini. Dengan mengatakan itu, Kathleen melambaikan kipasnya dengan lembut. Angin yang ditimbulkannya berubah menjadi beberapa bilah tajam tak terlihat yang memotong beberapa helai rambut Hayden. Sementara semua itu terjadi, Yoshua mengerutkan keningnya sambil memperhatikan Jonathan, yang tidak melakukan gerakan lebih lanjut. Jonathan, saya butuh alasan. Tidak ada alasan khusus, jawab Jonathan, masih memegang pedang surga. Saya hanya perlu memastikan bahwa ini adalah dunia nyata. Ketika Yoshua mendengar itu, alisnya berkerut dalam, tapi dia segera mengangguk. Aku mengerti sekarang, kau berada di ruang ilahi Seboxia sebelumnya. Dia, bersama dengan Stellario, Kathleen, dan yang lainnya, semuanya berasal dari keluarga terhormat, yang memiliki tetua yang telah mencapai alam ilahi. Tentu saja, mereka tidak terlalu asing dengan beberapa metode yang digunakan oleh para pembudidaya alam ilahi. Dengan sedikit deduksi, menjadi jelas apa yang baru saja dialami Yoshua. Mendengar kata-kata Yoshua, Kathleen dan Stellario sedikit terkejut. Energi spiritual di dalam tubuh mereka juga menjadi lebih tenang. Mereka semua telah ditarik ke dalam ruang tersebut untuk pelatihan oleh para tetua mereka sebelumnya. Segala sesuatu di dalam ruang ilahi itu tidak berbeda dengan kenyataan. Tentu saja, para tetua mereka tidak akan mungkin menggunakan ruang ilahi untuk melawan generasi muda mereka sendiri dengan cara yang jahat. Meski begitu, mereka semua sadar akan bahaya dari ruang ilahi. Semua alam ilusi itu, yang tampaknya nyata namun sebenarnya tidak, membuatnya semakin sulit bagi mereka untuk membedakan apakah mereka telah kembali ke dunia nyata. Setidaknya mereka memiliki perlindungan dari para tetua mereka ketika mereka memasuki ruang-ruang ilahi tersebut. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Jonathan, yang telah memasuki salah satu setan tua. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia sangat gelisah dan paranoid saat keluar. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia beruntung bisa melarikan diri. Setelah sejenak merenung, Yoshua perlahan mulai berbicara. Setahun yang lalu, ketika kamu masih berada di penjara Northern Crimson, saya mengirim seseorang untuk menyusup ke dalam penjara untuk menghubungimu. Pria itu bernama Herbert Dowell, tetapi sejak saat itu, saya tidak pernah mendengar kabar darinya. Saat Yoshua selesai berbicara, Jonathan menurunkan pedang surga. Dorian membunuhnya.
Herbert mencoba membuat masalah untuk menarik perhatian saya, tapi sebelum saya sempat berbicara dengannya, Dorian memenggal kepalanya. Insiden itu hanyalah sebuah peristiwa kecil. Pada saat itu, Jonathan memiliki kecurigaan bahwa Herbert sengaja mencoba menarik perhatiannya, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Akhirnya, dia melupakan semua kejadian itu. Yang mengejutkan, dia mengetahui kebenarannya hari ini dari Joshua. Anda harus akui, anak itu sangat tidak beruntung. Dari semua cara untuk menarik perhatian saya, dia hanya perlu memprovokasi saya. Jonathan, sambil mengamati beberapa orang di depannya yang siap bertarung, berbicara dengan sedikit kewaspadaan di matanya. 2 jam adalah waktu yang lebih dari cukup bagi kita untuk benar-benar terkepung. Bahkan jika kita keluar sekarang, pertempuran yang sulit tidak diragukan lagi menunggu kita. Tetap saja, itu lebih baik daripada duduk di sini menunggu mati, kata Stellario kepada Jonathan dengan suara dingin. Jonathan menatap Stellario, lalu menoleh ke arah Joshua. Joshua menggelengkan kepalanya sedikit, maknanya jelas bahkan tanpa kata-kata. Jonathan mengerti bahwa setelah Seboxia dirantai, teknik untuk mengendalikan hidup dan mati Stellario dengan kekuatan hidup menjadi tidak efektif. Menoleh ke Stellario, Jonathan bertanya dengan datar, "Kamu ingin membunuh kami, bukan?" "Iya." Stellario tidak perlu bertele-tele, dia hanya mengangguk dan memberikan jawaban sederhana. Kejujurannya membuat Jonathan tertawa kecil. "Kamu tidak bisa membunuhku, tapi di sini, aku bisa membunuhmu. Anda bisa mencobanya." Saat Stellario berbicara, dia mengarahkan senjatanya ke arah Jonathan, siap untuk menyerang. Jonathan membentuk segel tangan dan membiarkan energi spiritualnya melesat keluar, menyebabkan dinding bagian dalam peti mati tiba-tiba bersinar terang. Garis-garis terang terjalin dan berkedip-kedip, lalu tiba-tiba meledak di sekitar Stellario, berubah menjadi penghalang semi-transparan yang membungkusnya. Ada lebih dari 8.000 formasi dengan berbagai ukuran yang terukir di peti mati ini. Bagaimana lagi menurutmu itu bisa menghindari prinsip surgawi? Stellario, sekarang, yang dibutuhkan hanyalah jentikan jariku, dan aku bisa mengubahmu menjadi daging cincang. Apa kau yakin ingin menentangku? Mata Stellario bersinar dengan cahaya yang ganas, namun pada saat itu, diselimuti oleh banyak formasi, dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Merasa sangat frustrasi, dia membentak, "Apa sebenarnya yang Anda inginkan?" Sebagai pewaris keluarga Mallory, tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kejam. Bahkan ketika menghadapi banyak lawan alam dewa, dia tidak akan dirugikan. Namun, setelah bertemu dengan Jonathan, semua kemampuannya seakan menjadi tidak berguna. Awalnya, dia dikendalikan oleh kekuatan hidup Seboxia, bahkan menyerahkan kendali hidup dan matinya kepada Joshua dengan pembentukan zamrud energi spiritual. Dan sekarang, setelah melalui banyak kesulitan, Seboxia akhirnya terkendali, namun Jonathan telah menyulap semacam formasi untuk mengurungnya. Mengapa saya tidak langsung pergi ke pertemuan itu setelah menerima pesan kakek? Satu kesalahan benar-benar mengarah ke kesalahan lainnya. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran Stellario. Pada saat yang sama, Jonathan sedang berpikir keras. 2 jam adalah waktu yang lama. Sulit untuk tidak diperhatikan ketika peti mati sebesar ini jatuh dari langit. Membuka peti mati sekarang akan sangat mudah, yang diperlukan hanyalah segel tangan. Namun, bagaimana setelah kita keluar? Bagaimana kita bisa melarikan diri dari tangan ratusan, bahkan ribuan, pembudidaya alam dewa? Jonathan, apakah Anda khawatir tentang pertempuran yang akan datang? Joshua tepat waktu membuka mulutnya untuk bertanya. Jonathan melirik Joshua dan mengangguk. Saya membuang terlalu banyak waktu di ruang dewa. Meskipun saya telah menemukan cara untuk membuka peti mati, kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Ada cara, kata Joshua, berbalik untuk melihat Stellario. Kau tahu mengapa aku meminta Neil untuk menjaga Stellario? Mendengar hal ini, Jonathan menggelengkan kepalanya. Namun, dia sepertinya menyadari sesuatu pada detik berikutnya saat matanya perlahan-lahan melebar. Oh, Joshua, kamu orang yang jahat, orang yang jahat. Bab 1309. Di dalam peti mati, Stellario diselimuti oleh berbagai formasi, membuatnya tidak bisa bergerak seperti patung, tidak bisa bergerak meskipun dia menginginkannya. Jonathan dan Joshua tersenyum saat mereka menoleh ke arah Stellario.
Jonathan terkekeh saat melihat Stellario dan berkata, "Stellario." Melihat senyum Jonathan yang hampir memuji, Stellario entah kenapa merasakan sesak di dadanya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu rencanakan sekarang?" "Sudah kubilang, tidak mungkin aku akan bekerja sama denganmu." Masih dengan seringai lebar terukir di wajahnya, Jonathan dengan ringan menjentikkan jarinya ke pedang di tangan Stellario. Sementara itu, Yoshua sudah berputar di belakang Stellario. "Hei, kemarilah. Mengapa kita tidak membicarakan hal ini secara langsung? Kamu berdiri di belakangku seperti ini sama sekali tidak membuatku merasa aman." Pada saat itu, Stellario nyaris menangis. Sebelumnya, ketika mereka ingin menguji Yoshua untuk melihat apakah dia benar-benar bersedia menjadi anjing peliharaan bagi 8 keluarga terhormat, metode yang mereka gunakan sangat banyak. Pada saat itu, Stellario tidak terlalu memikirkannya. Namun, kini setelah peran mereka dibalik dan dia mendapati dirinya menjadi pihak yang rentan, kesadaran yang tiba-tiba muncul membuat Stellario merasa sangat takut. Apakah kematian itu menakutkan? Itu hanyalah akhir yang tak terelakkan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Di sisi lain, para kultivator memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan hukuman yang jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Melihat senyum menakutkan di wajah Jonathan, Stellario tidak berani ragu-ragu lagi dan segera mengangkat tangannya untuk berbicara. "Saya akan bekerja sama. Lebih dari itu, kita memang harus bekerja sama dengan tulus dan penuh dedikasi. Bagaimanapun juga, kita semua berada di tim yang sama di dunia yang kecil ini." Jonathan tertawa kecil dan menjentikkan jarinya. Stellario merasakan sedikit kelonggaran dari kekakuan yang melilit tubuhnya sebelum dia mendapatkan kembali kebebasannya sekali lagi. Stellario tahu bahwa sekarang tidak mungkin untuk melakukan gerakan lain melawan Jonathan dan yang lainnya, jadi dia langsung menyimpan senjatanya. "Bicaralah, apa sebenarnya yang Anda ingin saya lakukan? Yang jelas, saya sama sekali tidak akan melakukan apapun yang membahayakan nyawa saya." Mendengar hal ini, Jonathan menyeringai licik. "Jangan khawatir, saya jamin keselamatan Anda." Di jalan utama di luar kota luar utara. Sebagai benteng Yanopolis, kota luar utara dan kota luar selatan pada awalnya dibangun untuk melawan binatang buas dari padang gurun yang luas. Setelah transformasi Yanopolis, benteng-benteng tersebut secara bertahap menjadi pusat untuk mengelola 108 desa di Yanopolis. Terlepas dari itu, satu fakta yang tidak pernah berubah adalah bahwa kedua kota terluar ini berfungsi sebagai benteng militer. Namun, sesuatu yang dimulai dengan niat baik dapat dengan mudah menyimpang dari tujuan awalnya seiring berjalannya waktu. Setelah perubahan di Yanopolis, 4 keluarga bawahan mengeluarkan serangkaian dekrit politik untuk memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak akan digulingkan oleh orang lain yang meniru mereka. Selain membangun sistem manajemen 3 tingkat dan menegakkan praktik tanggung jawab kolektif, mereka melangkah lebih jauh dengan menyegel seluruh kota. Semua orang selain anggota dari 4 keluarga bawahan diusir ke kota luar selatan dan kota luar utara. Sejak saat itu, seluruh dunia kecil berubah menjadi mesin raksasa, yang beroperasi hanya untuk 4 keluarga bawahan. Yanopolis, yang dulunya merupakan pusat yang dapat diakses oleh semua orang, menjadi tempat yang nyaman secara eksklusif untuk 4 keluarga vassal. Ketika sejumlah besar orang diusir dari Yanopolis, mereka membanjiri kota luar selatan dan kota luar utara, dengan cepat membawa kemakmuran ke kota-kota luar ini. Pada saat itu, banyak pembudidaya biasa dari kota luar utara berdiri berjinjit, mengintip melalui celah di Legiun Armor Hitam untuk melihat sekilas peti mati besar di tengah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, benda itu hanyalah peti mati besar. Bagaimana bisa? Siapa yang memiliki peti mati sebesar ini? Dan tidakkah kamu lihat, benda itu jatuh dari langit? Itu benar, seolah-olah peti mati bisa terbang. Saya datang dari kediaman gubernur. Tadi, aku mendengar seseorang mengatakan itu di dalam kediaman gubernur. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari 2 prajurit Black Armor sudah meletakkan tangan mereka di bahunya dari belakang. Menyebarkan kata-kata yang mengganggu di kota adalah kejahatan yang harus dihukum. Swiss. Dengan semburan darah, kepala pria kekar itu jatuh ke tanah. Sementara itu, beberapa orang yang mengobrol dengan pria kekar tadi sangat ketakutan hingga gemetar hebat.
Mereka dengan cepat membungkuk kepada para prajurit Black Armor dan meminta maaf. Pak, kami tidak mendengar apa-apa. Tolong, Pak, ampuni kami. Para prajurit Black Armor dengan santai melambaikan tangan mereka saat mereka melihat ekspresi ketakutan dari beberapa orang itu. Jangan menyebarkan rumor dengan mudah. Mempertimbangkan ketidaktahuan kalian, kalian boleh pergi. Kelompok itu tampaknya hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Mereka dengan cepat membungkuk untuk menghormati, mengangguk tanpa henti saat mereka berbalik untuk pergi. Saat orang-orang itu berbalik, Celestus, yang sedang duduk di lantai 2 pub terdekat, dengan lembut melingkarkan tangan kanannya di lehernya. Duk, duk, duk. Lusinan anak panah menembus langit, datang dengan cepat. Bahkan sebelum orang-orang itu sempat bereaksi, mereka sudah terkena anak panah dan jatuh ke tanah. Setelah berjuang dengan lemah untuk beberapa saat, mereka menghembuskan nafas terakhir mereka, tidak ada sedikit pun kehidupan yang tersisa di dalamnya. Para prajurit Black Armor memeriksa mayat-mayat itu dengan seksama untuk memastikan kematian mereka sebelum salah satu dari mereka berbalik untuk naik ke lantai 2 pub. Gubernur Suerep, kami telah memeriksa area sekitar secara menyeluruh dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Namun, tidak peduli metode apapun yang kami coba, kami tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada peti mati itu. Meskipun Celestus telah kehilangan lengannya dalam pertempuran baru-baru ini, cedera seperti itu dianggap kecil untuk seseorang dengan statusnya. Mengabaikan obat penyembuh ampuh lainnya, bahkan hanya pohon api saja sudah cukup untuk memulihkan lengannya. Saat Celestus menatap peti mati hitam pekat di bawah, alisnya berkerut dalam-dalam. Orang-orang di dalam peti mati itu harus mati. Roy dibunuh oleh para penjahat itu. Jika mereka tidak mati, kita tidak akan memiliki satu hari pun yang damai. Saya mengerti. Prajurit Black Armor memberi hormat dan berkata, tapi, Pak, peti mati hitam ini tahan terhadap air dan api. Selain itu, seolah-olah peti mati ini telah berakar dan tidak bisa dipindahkan. Mencoba membukanya terbukti merupakan tugas yang sangat sulit. Mendengar itu, Celestus tertawa kecil. Kenapa terburu-buru? Kamu punya makanan dan minuman di luar sana, bukan? Yang seharusnya khawatir adalah mereka yang ada di dalam peti mati. Tidak peduli seberapa banyak mereka menyimpan benda-benda ajaib di tempat penyimpanan mereka, akan tiba saatnya ketika semuanya habis. Pada saat itu, mereka tidak akan punya pilihan selain keluar, bukan? Setelah mendengar perintah itu, prajurit Black Armor dengan hormat mengakuinya dengan hormat dengan kepalan tangan, bersiap untuk melaksanakan perintah. Namun, saat dia mengambil 2 langkah, dia sekali lagi dihentikan oleh Celestus. Tunggu. Cari beberapa ahli dalam susunan formasi. Para penjelajah ini memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Demi keamanan, kita harus menyiapkan beberapa tindakan pencegahan di luar. Ya, Pak. Saat prajurit Black Armor pergi, Celestus sekali lagi menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, kematian Roy adalah hasil dari persekongkolan Celestus dengan Neil. Akan lebih mudah jika para Outlander yang menanggung akibatnya. Selama para Outlander itu terbunuh, kematian Roy dapat sepenuhnya disalahkan pada mereka, sehingga memastikan keselamatan Celestus dalam jangka pendek. Bahkan jika orang-orang Yanopolis menyelidiki masalah ini, pada saat itu, tidak akan ada bukti yang tersisa untuk membuktikan apapun. Selain itu, jika rencana Neil berhasil, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemilik Yanopolis. Neil, karena kau memperlakukanku sebagai pion, kau tidak bisa menyalahkanku karena aku juga bersekongkol denganmu. Celestus menghabiskan segelas anggur dalam satu tegukan, tapi kemudian dia berhenti sejenak. Baru saja, dia dengan jelas melihat peti mati besar di bawahnya bergerak sedikit. Bab 1310. Bersiaplah untuk bertempur. Dengan teriakan keras, Celestus mengacungkan tombaknya dan menyerang, menghancurkan jendela lantai 2 pub sambil melompat keluar. Di bawah, ratusan prajurit Black Armor meraih senjata mereka, tubuh mereka melonjak dengan energi spiritual. Di tengah-tengah pasukan tentara Black Armor, peti mati hitam itu tetap diam dengan mengerikan. Celestus melangkah maju, dengan lembut menyentuh tutup peti mati hitam dengan ujung tombaknya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mendorong, peti mati itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Mungkinkah saya membayangkannya? Dia mengedarkan energi spiritualnya ke dalam tubuhnya,
dan dalam sekejap, energi itu membakar semua alkohol di dalam dirinya. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada peti mati yang sangat besar itu lagi. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang salah. Apakah peti mati ini baru saja bergerak? Celestus menoleh untuk melihat prajurit Black Armor di sampingnya. Tubuh prajurit itu sedikit menggigil saat dia menjawab, "Tuan, saya pikir itu terjadi." "Kau pikir itu terjadi?" Celestus mengerutkan alisnya saat sedikit niat membunuh muncul di tatapannya. "Bukankah aku memerintahkanmu untuk menjaganya dengan tekun? Kenapa kau tidak yakin?" Prajurit Black Armor agak tertegun oleh teguran Celestus, dan setelah merasakan niat membunuh Celestus terhadapnya, dia menjadi lebih ketakutan. "Gubernur Suerep, saya telah dengan tekun menjaga peti mati itu, tapi belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan selama 2 jam. Terus-menerus menyebarkan indera spiritual saya telah menyebabkan saya merasa sedikit lelah." Sebelum prajurit itu bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak Celestus telah menembus dagunya dan masuk ke otaknya. Salah satu dari mereka telah tewas, namun para prajurit Black Armor di dekatnya tampak seolah-olah mereka tidak menyadarinya sama sekali, masing-masing dari mereka tetap acuh tak acuh. Mereka semua adalah prajurit setia yang dilatih oleh Celestus sendiri. Bahkan jika dia memerintahkan mereka untuk bunuh diri sekarang, mereka akan melaksanakan perintah tanpa ragu-ragu, apalagi melihat dia membunuh rekan-rekan mereka. Bentuklah tim yang terdiri dari 3 orang dan bergiliran setiap 2 jam. Jaga agar indera spiritual kalian tetap fokus pada peti mati ini setiap saat, dan jangan bersantai sedetik pun. Celestus memerintahkan dengan suara dingin, lalu berputar untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, sebuah suara teredam tiba-tiba bergema dari belakangnya. "Peti matinya sudah terbuka," teriak seorang prajurit Black Armor. Celestus menoleh, hanya untuk melihat bahwa peti mati yang telah ditutup selama 2 jam itu akhirnya terbuka. Namun, yang keluar dari dalam peti mati itu bukanlah Jonathan dan teman-temannya, melainkan semut-semut kecil berwarna hitam, masing-masing sebesar jari kelingking. Semut-semut terbang itu berkerumun sejauh mata memandang, kecepatannya luar biasa cepat. Para prajurit Black Armor bereaksi terlalu lambat dan digigit oleh semut-semut terbang itu. Dengan segera, mereka mulai menjerit kesakitan. Serangga bersayap tersembunyi itu adalah penguasa tak tertandingi di Gunung Bois Vista. Saat itu, di arena kota luar selatan, jika bukan karena Neil yang mengaktifkan pembentukan arena, sehingga membakar serangga sayap tersembunyi bersama dengan segala sesuatu di sekitarnya, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di seluruh area itu yang akan selamat. Saat ini, tidak ada seorang pun dari kota luar utara yang mengenali sifat tangguh dari serangga bersayap tersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan raungan amarah, Celestus melepaskan energi spiritualnya, mendorong semua serangga bersayap tersembunyi dalam radius 20 meter menjauh darinya. "Lepaskan energi spiritualmu. Kalian semua adalah pembudidaya alam dewa, namun kalian bahkan tidak bisa menghadapi serangga terbang kecil." Celestus berteriak, mencoba mengendalikan situasi, tapi jeritan kesakitan tidak mau berhenti. "Gubernur Suerep, ini adalah serangga bersayap tersembunyi, makhluk ganas dari Gunung Bois Vista, sebuah tempat di selatan Colstrax. Mereka bisa menggerogoti perisai roh. Semuanya, lari." Semua pembudidaya dari kota luar utara pada dasarnya adalah mereka yang dipilih setiap tahun dari selatan Colstrax. Akhirnya, seseorang mengenali serangga itu dan berteriak dengan keras. Baru saat itulah Celestus menyadari bahwa energi spiritualnya terus-menerus terkuras di bawah serangan tanpa henti dari semut-semut terbang itu. "Mustahil," Celestus bergumam tidak percaya. "Semua makhluk dari jurang tidak dapat meninggalkan jangkauan tetap mereka. Mengapa serangga bersayap tersembunyi ini muncul di sini?" Saat itu, dia tiba-tiba teringat pertempuran di taman kecil di kediaman gubernur. Itu orang itu. Jika ada yang bertanya siapa yang paling berkesan baginya di antara Jonathan dan teman-temannya, tentu saja bukan Jonathan atau Yoshua. Sebaliknya, itu adalah Hayden dan Stellario. Salah satu dari kedua orang ini menghabisi seorang kultivator pengendali spiritual dengan menggunakan senjata tersembunyi, sementara yang lainnya memanggil serangga yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang begitu mengerikan sehingga dapat membuat bulu kuduk merinding hanya dengan melihat sekilas. Tampaknya hal-hal ini dikeluarkan oleh orang itu.
Namun, apa yang Celestus tidak tahu adalah metode apa yang digunakan Stellario untuk mencegah serangga bersayap tersembunyi menyerangnya. Kita harus membuat orang ini berada di pihak kita. Individu berbakat sangat dicari, dimanapun. Hal ini terutama terjadi pada bakat unik seperti Stellario, yang, jika digunakan dengan baik, bahkan bisa menjadi kartu truf. Mereka yang digigit, mundurlah. Mereka yang di belakangku, aktifkan perisai roh kalian dan ikuti aku. Dengan teriakan keras, Celestus menyerbu ke arah peti mati yang sangat besar. Atas perintah Celestus, puluhan pembudidaya tersentak dari kengerian mereka dan melompat ke depan, mengabaikan segerombolan serangga bersayap di depan mereka. Sementara itu, di dalam peti mati, Jonathan membentuk segel tangan, menggunakan penghalang di dalam peti mati untuk mendorong semua serangga bersayap yang tersisa. Sesuai rencana, Stellario dan Merilin akan tetap berada di dalam peti mati, sementara kami berempat akan keluar. Ingat, semakin kacau, semakin baik. Saat dia berbicara, Jonathan menyatukan kedua tangannya dan menghentakkannya dengan kuat. Gemuruh, tutup peti mati kolosal langsung terbuka di bawah kendali formasi. Berbaring di dalam peti mati, wujud asli Seboxia, yang telah tertidur selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya melihat cahaya hari lagi. Namun, situasi seperti itu hanya sesaat. Saat kelompok itu mengangkat kepala mereka, mereka melihat beberapa senjata sudah disodorkan dari atas. Papan catur ilahi, aktifkan. Di tangan kanan Jonathan, sebuah papan catur besar tumbuh dengan cepat, naik secara vertikal dari tanah. Setelah menjatuhkan musuh yang datang dari atas, papan catur itu menyala dengan cahaya ungu yang menyelimuti Jonathan dan 3 orang lainnya. Teleport. Saat Jonathan mengaktifkan segel tangan, mereka berempat lenyap dalam sekejap, hanya untuk muncul kembali di atas kepala Celestus dan anak buahnya. Jonathan tidak pernah menemukan penggunaan sebenarnya dari papan catur ilahi. Aspek yang paling nyaman dari itu adalah bahwa, terlepas dari orientasinya, selama seseorang berada dalam lingkup papan catur, mereka dapat dengan bebas mengubah posisi mereka di dalamnya. Sebelah sini, Jonathan menatap Celestus yang terkejut dan mengangkat kakinya sebelum melesat ke bawah. Enyahlah. Dengan jentikan halus pergelangan tangannya, Celestus tiba-tiba menarik tombaknya. Lalu, ia mengarahkan serangan ke arah tubuh bagian bawah Jonathan tanpa ragu-ragu. Dor! Saat mereka bersentuhan, Jonathan terlempar ke udara sekali lagi oleh kekuatan tumbukan itu. Sementara itu, di bawahnya, Celestus menyerang langsung ke arah Stellario di dalam peti mati, dengan tombak di tangan. Kamu mencoba merebutnya, itu tidak akan terjadi. Jonathan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tutup peti mati langsung tertutup. Tombak Celestus menghantam tutup peti mati, menyebabkan serangkaian percikan api, namun tidak meninggalkan bekas pada tutupnya. Kalian para perantau punya banyak harta, bukan? Celestus menenangkan diri, dan dengan lambaian tangannya, dia melemparkan 3 jimat kuning ke arah Jonathan. Hari ini, bukan hanya orang yang ada di dalam, tapi tak satu pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Boom, boom, boom. Ketiga jimat kuning itu menyala satu demi satu, menyalakan 3 bola api yang berkobar di langit. Setelah itu, Celestus, dengan lompatan yang berani, menusukkan tangannya ke salah satu bola api. Mati, bersambung.